Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas mengenai psikodiagnostik dan tes minat bakat. Psikodiagnostik adalah bagian dari psikologi dan terkait dengan metode untuk asesmen perbedaan individual. Yang mana tes psikologi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi seleksi untuk memilih individu yang cocok sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, misalkan tes masuk suatu lembaga pendidikan atau tes seleksi jabatan tertentu. Lalu fungsi klasifikasi untuk mengelompokkan siswa ke dalam program atau kelas khusus tertentu. Lalu fungsi deskripsi untuk menjelaskan profil seseorang, baik pribadi, tingkah laku, kemampuan, minat dan bakat, dan sebagainya. Lalu untuk mengevaluasi hasil treatment, untuk mengevaluasi suatu treatment atau tindakan yang telah dilakukan terhadap seseorang, sekelompok individu di mana tingkat keberhasilan treatment tersebut sudah diberikan. Nah, artinya tes psikologi ini bisa juga untuk melakukan pengembangan alat ukur dalam melihat kemampuan individu. Untuk menguji hipotesis, untuk menguji hipotesis dan asumsi yang ada, sebagai contoh menggunakan tes psikologi yang sudah terstandar untuk menentukan keberhasilan satu eksperimen atau penelitian. Lalu yang terakhir, penggunaan tes minat dan bakat. Penggunaan tes minat dan bakat merupakan salah satu bentuk penerapan metode psikodiagnostik di bidang pendidikan yang digunakan untuk mengetahui potensi individu agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh individu. Nah, tes minat bakat, jadi ada macamnya. Di sini yang pertama macam tes minat bakat yaitu KUDER atau RMIB, Holland Test, SDS, dan lain-lain. Jadi tingkah laku manusia selalu dimotivasi oleh potensi yang dipunyai. Realitanya, banyak kemampuan yang dimiliki manusia dan potensi yang dipunyai manusia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tes seperti ini. Di samping intelijensi, bakat, dan minat juga kemampuan manusia penting untuk dipahami. Tes minat adalah instrumen yang diharapkan bisa mengungkapkan reaksi seseorang menghadapi bermacam-macam situasi secara keseluruhan merupakan cerminan dari minat seseorang, gambaran hal-hal yang disukai oleh seseorang, misalkan bagi siswa atau mahasiswa, tes minat akan memberikan gambaran bidang pendidikan yang disukai. Bagi karyawan, tes ini akan menunjukkan bidang pekerjaan yang disukai. Yang pertama tes KUDER tujuannya tes ini yang dikembangkan oleh G. Fredrik KUDER, ini namanya KUDER, mengembangkan tes ini untuk memfokuskan diri pada pengukuran bidang minat yang luas yang dimiliki seseorang. Sehingga hasil tes akan menggambarkan bagaimana minat seseorang. Lalu KUDER, General Interest Survey, yang disingkat KGIS, yang digunakan untuk anak-anak tingkatnya SMP sampai SMA. KUDER menyusun tes ini berdasarkan jawaban yang diberikan. Bentuknya adalah pertanyaan macam-macam aktivitas meliputi meliputi minat kejuruan, potensi pekerjaan, atau jurusan pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan dasar penyusunan KGIS ini yang pertama untuk merangsang eksplorasi karir, yang kedua untuk menyarankan kemungkinan karir yang diminati atau membuka pilihan minat-minat yang luas, tidak untuk membatasi minat anak. Tujuan dasar penyusunan tes ini yang pertama untuk merangsang eksplorasi karir. Lalu bidang minat KGIS ada meliputi outdoor, yang mana outdoor ini terkait dengan minat kegiatan yang dilakukan di luar ruangan seperti
petani, ya pemasangan saluran telepon, air, dan lain-lain. Nah, ini biasanya bakat-bakat seseorang yang ada di outdoor. Lalu ada mekanikal yang mana berhubungan dengan mesin dan peralatan seperti tukang kayu, tukang ledeng, atau mekanik. Lalu computation, minat seseorang pada pekerjaan yang berhubungan dengan angka, hitungan matematika, ya matematika, seperti dokter, ahli kimia, ahli diet, dan lain-lain. Lalu literari itu minat seseorang pada aktivitas membaca, menulis, seperti guru, penyiar, dan editor. Lalu ada social service yang mana minat seseorang aktivitasnya seperti memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Lalu ada scientific yang mana minat pada aktivitas yang berkaitan dengan penemuan atau pemahaman tentang alam dan solusi atas suatu masalah, misalkan dokter, ahli kimia, insinyur. Lalu ada persuasif yang mana minat pada kegiatan bertemu dengan berurusan dengan orang lain. Ya, kegiatan seperti wirausaha, manajer pribadi, atau dan lain-lain ya. Ada juga artistik yang mana minat ini seseorang untuk melakukan pekerjaan mengutamakan kreativitas yang menggunakan tangan seperti seniman, pematung, perancang busana, dan lain-lain. Lalu ada musikal yang mana minat ini berhubungan dengan kegiatan konser, menyanyi, musik, membaca pengetahuan tentang musik. Contohnya minat menjadi musisi, guru musik, guru les musik, kritikus musik, dan lain-lain. Lalu Kuder Occupational Interest Survey ini juga merupakan yang disebut sebagai KOIS, merupakan tes minat vokasional yang sifatnya self-report, artinya bisa juga digunakan kita tes sendiri dan kita bisa menghitungnya sendiri. Nah, dalam memberikan bimbingan dan konseling pendidikan kejuruan vokasional, berbedanya dengan KGIS, KOIS ini didesain untuk usia dewasa. Jadi kalau sebetulnya hampir sama seperti tadi, tapi tes ini yang KOIS ini untuk orang dewasa. Lalu Kuder Occupation Interest Survey ini juga memiliki format berisikan pernyataan-pernyataan dari V ya. Misalkan sama seperti tadi, outdoor, pekerjaan lapangan, lalu ada selain itu ada 10 bidang pekerjaan yang terdapat di subskala, seperti yaitu verifikasi. Subskala ini dimaksudkan untuk mengukur validitas jawaban testi, mengetahui apakah pilihan testi itu jujur dan cermat. Nah, lalu ada lagi yang namanya Kuder Preference Record Vokasional yang terkait dengan pendidikan, ya bidang pendidikan, bisa digunakan untuk testi yang ingin mengambil lanjut studi. Pemilihan aktivitas-aktivitas yang disukai saat pengisian tes ini akan menunjukkan pilihan program studi yang sesuai minatnya, bukan sesuai kemampuannya. Lalu pekerjaan bisa juga digunakan untuk membantu perusahaan melakukan seleksi calon karyawan atau menentukan apakah karyawan sudah bekerja telah berada di tipe pekerjaan yang dia sukai. Lalu bentuknya, secara umum, setiap soal pada tes Kuder terdiri dari 3 pertanyaan tentang suatu kegiatan. Testi diminta memilih 2 kegiatan, yaitu kegiatan apa yang paling disukai dan kegiatan apa yang tidak disukai. Contohnya seperti ini, di dalam pertanyaan atau dalam tes Kuder, ya, Kuder Preference Record Vocational atau KPRV, menggunakan di sini yang pertama ada jenis kelamin ya diisi. Lalu pertanyaannya di sini ada pertanyaan paling disukai, nanti jawabannya paling disukai atau tidak disukai. Misalkan di sini pertanyaan nomor 1 A, jika berpergian memperhatikan orang lain. Lalu jawabannya yang paling mendekati yang mana? Lalu kalau misalkan tidak memperhatikan orang lain berarti tidak sesuai dengan kepribadian kita, milih yang minus. Maka paling tidak disukai.
Lalu jika berpergian memperhatikan pemandangan alam paling disukai. Jadi bentuk contoh tesnya seperti ini. Lalu di sini RMIB atau Rothwell Miller Interest Blank, yang mana dalam sejarahnya Rothwell ini menyusun tes minat dengan memasukkan 9 kategori jenis pekerjaan. Nah, dari 9 ini ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sebagai contoh petani, insinyur, akuntan, ilmuwan, manajer, seniman. Nah, ini untuk pekerjaan laki-laki dan ini untuk pekerjaan perempuan. Lalu RMIB ini juga sama seperti tes lainnya, tes RMIB diciptakan dengan maksud untuk mengetahui minat yang memungkinkan dimiliki testi dengan cara mengungkap bagaimana sikap yang ditunjukkan testi pada satu bentuk pekerjaan. Nah, ada 9 kategori pekerjaan yang ada di dalam RMIB. Yang pertama outdoor, yang mana outdoor ini pilihan aktivitas di luar ya, seperti laki-laki itu ada petani, kalau perempuan ada ahli pertanaman, ada peternakan, petani bunga, tukang kebun ya. Lalu ada juga mechanical ya, yang mana pada testi disukai aktivitas mengarah pada bidang teknik, teknik sipil, teknik mesin dan lain-lain. Computational yang mana lebih berhubungan dengan ahli hitung ya, matematikawan dan angka-angka, keuangan, akuntan dan sebagainya. Lalu ada scientific, bidang minat ini disukai seseorang yang berhubungan dengan bidang saintifik. Misalkan biologi, IPA, kimia. Lalu personal contact yang mana bidang ini merupakan bidang yang disukai seseorang karena berhubungan dengan bidang persuasif. Seperti orang yang melakukan pengiklanan ya, marketing, terus bisa juga pengacara dan lain-lain. Lalu ada estetik yang mana estetik ini berhubungan dengan gerak tubuh ya, di bidang seni atau arsitektur, yang mana ini lebih ke arah kesenian. Lalu ada literary yang mana bidang ini lebih mengukur tentang hal-hal seperti administrasi, ahli perpustakaan, ahli catat mencatat. Lalu ada musikal, tentunya bidang musik. Ada social service, yaitu bidang seperti sukarelawan, pekerja sosial, ahli kemasyarakatan. Lalu ada clerical, yaitu berhubungan kategori mengarah kepada sekretaris, notulen, kerajinan, dan sebagainya. Ada practical, kategori yang minat mengarah pada kemampuan praktis, misalkan montir, ahli mesin, pertukangan, tukang kayu, dan keterampilan. Yang terakhir ada medical, terkait dengan medis seperti dokter, perawat, ahli kesehatan. Nah, selanjutnya ada tes GATB atau General Aptitude Test B3. Ya, secara garis besar ini disusun oleh Chris ya, oleh Charles A. Odell dari United States Employees Service. Tes ini digunakan untuk konseling pekerjaan di States Employee Service Office. Tes ini terdiri dari 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. JATB ini termasuk tes bakat. Pada umumnya tes bakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes Special Aptitude terfokus pada satu bakat saja, misalkan mengukur bakat di bidang teknik, mekanik, bakat pekerjaan tertentu. Lalu ada various test, terdiri dari sejumlah tes dapat diperoleh dari analisis profil untuk seorang individu. Nah, tes GATB ini atau GATB masuk sebagai tes Special Aptitude yang mana dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Contoh tes lain ya, secara spesifiknya adalah seperti IST, Intelligence Structural Test, dan juga FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test, lalu seperti juga DAT, Differential Aptitude Test. Nah, Self-Difference Research atau DSD.
Selanjutnya ini adalah instrumen yang dikembangkan oleh G.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Tes ini bisa dilihat berdasarkan R, yaitu realistik, yang mana jumlah persentil outdoor atau tes ini lebih kepada realistik, lalu ada investigatif, lalu ada artistik, ya seorang yang bekerja di bidang seni, lalu sosial, lalu ada enterprising, ya kewirausahaan, dan yang terakhir ada konvensional. Jumlah persentil dari tes perhitungan, jadi lebih kepada tes perhitungan. Holland membuat konvensi bidang minat pada tes Scudder ke dalam 6 bidang minat tes, yaitu yang ada di sini, yang disingkat RIASEC. Nah, sebuah studi atas 107 individu yang diseleksi secara acak dari berbagai usia untuk mengikuti edisi SDS yang sekarang ada menunjukkan bahwa 7,5% lebih telah menarik kode untuk memuat transposisi yang tidak tepat, sehingga tes ini diciptakan oleh Holland untuk melihat self-direct search atau SDS. Lalu aptitude yang diukur dalam tes GATB. Nah, dalam tes GATB ini lebih kepada aptitude intelijensi. Yang mana intelijensi ini ada aptitude F finger directity yang mengukur kemampuan gerakan jari jemari memanipulasi objek kecil secara terampil. Lalu ada aptitude V. Nah, ini terkait dengan merupakan kemampuan belajar secara umum, yaitu kemampuan mengungkap dan mengerti konsep prinsip penalaran pembuatan keputusan, memiliki hubungan kuat keberhasilan di sekolah. Jadi, tes ini sangat berhubungan dengan kemampuan intelijensi di sekolah. Nah, jadi terdiri dari aptitude F, V, N, M, S, P, Q, K. Nah, ini semuanya ada penjelasannya. Jadi kalau F untuk finger, kalau aptitude V untuk kemampuan mengerti arti beberapa kata yang berarti vocab, lalu N untuk numerical, M untuk manual dexterity mengukur kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah, terampil, dan mengukur kemampuan bekerja dengan tangan dalam menempatkan dan memindahkan. Aptitude S spasial, yaitu kemampuan untuk berpikir secara visual, ya, geometris, gambar. Biasanya tes ini menggunakan gambar. Lalu ada aptitude from perception, diukur untuk mengukur kemampuan melihat bagian benda, gambar, dan grafik. Lalu aptitude key, yang mana mengukur kemampuan untuk mengungkapkan objek clerical atau angka dan huruf. Lalu yang terakhir adalah K, motor coordination, mengukur kemampuan mengkoordinasi gerakan otot mata, gerakan tangan, gerakan jari, keterampilan, teliti, dan gerakan kecepatan. Ya, dengan cepat dan teliti. Nah, lalu ada lagi yang disebut differential aptitude test, yang mana differential aptitude test ini telah direvisi secara berkala. Kumpulan tes itu dirancang terutama untuk digunakan dalam bidang karir siswa kelas 8 hingga 12. DAT edisi kelima terdiri dari 2 level. Yang pertama dirancang untuk siswa kelas 7 dan 9, ya, dan orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang sekolah. Lalu yang level selanjutnya untuk kelas 10 dan 12 dan orang dewasa yang sudah bersekolah lebih dari 9 tahun, tetapi mungkin belum tamat atau masih dalam tahap sekolah menengah. Nah, DAT ini terdiri dari 7 subtes. Ada tes verbal rationing, ya, sejauh mana kemampuan individu mengekspresikan ide dalam kata verbal. Lalu ada numerical rationing, sebaik apa individu dapat memahami ide angka. Lalu abstract rationing, sebaik apa tujuan memahami ide dalam bentuk nonverbal.
Ada language usage, kemampuan bahasa ya, dalam hal ini pelafalan bahasa apapun termasuk bahasa Inggris. Lalu ada perceptual speech and accuracy, seberapa cepat akurat individu dapat mengerjakan paperwork dan pekerjaan yang bersifat administratif. Mechanical reasoning, seberapa mudah individu menangkap prinsip umum dalam ilmu fisika dapat ditemui dan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu space relations, sebaik apa individu untuk memvisualisasikan bentuk gambar dari objek yang solid. Nah, di Indonesia sendiri pada umumnya di Fakultas Psikologi UGM dan khususnya menggunakan tes ini, tapi karena beberapa kesulitan ya baru 5 saja yang digunakan dari tes tersebut. Nah, kelima subtes itu ada numerical ability, tes berhitung, ada abstract reasoning, tes penalaran, space relation, tes pola mechanical reasoning, tes pengertian mekanik, dan yang terakhir adalah crucial speed and accuracy, tes cepat teliti. Nah, subtes DAT terdiri dari 2 kelompok besar, yang mana kelompok tes verbal dan kelompok tes nonverbal. Kelompok tes verbal terdiri dari verbal reasoning, numerical ability, numerical speed accuracy, dan language usage. Sedangkan kelompok nonverbal, abstract reasoning, mechanical reasoning, dan space relation. Adapun deskripsi ke-8 subtes tersebut adalah sebagai berikut. Sebenarnya ada banyak sekali, ya ini salah satu contohnya yaitu verbal reasoning atau VR. Dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, ya, generalisasi, dan konstruksi memahami konsep verbal. Sebagai contoh seperti ini, pilih pasangan kata-kata yang benar untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Nah, maka kita akan diberikan jawaban seperti ini, misalkan baju, kerudung, wisata, peci, sarung, masjid, setelan jas, sekolah, pakaian kebaya, kondangan, jas dasi, rumah. Nah, maka pilihan yang tepat adalah C, setelan jas, sekolah. Lalu ada FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test. Nah, dalam Flanagan Aptitude Classification Test ini atau MRP, suatu tes klasifikasi kemampuan dasar yang dikembangkan oleh John C. Flanagan. Tujuannya untuk membantu sekolah dalam mengidentifikasi siswa yang memiliki kecakapan, juga membantu siswa dalam menentukan pendidikan di masa depan serta jurusan yang diminatinya. Nah, FICT terdiri dari 9 subtes, yaitu tes inspection atau inspeksi, mengukur kemampuan melihat kekurangan suatu objek secara cepat dan tepat. Nah, ada waktunya 6 menit. Ya, untuk mengerjakannya menjelaskannya 6 menit sehingga total waktu 12 menit. Ada tes mekanika, ya, mengukur kemampuan memahami prinsip mekanik dan menganalisis gerakan mekanik. Tes ini total waktunya 25 menit. Lalu ada tes tes table test mengukur kemampuan membaca tabel dan bagan secara cepat dan akurat. Total waktu 15 menit. Ada tes penalaran atau rationing, mengukur kemampuan untuk memahami konsep dasar matematika, menerjemahkan ide, pelaksanakan dalam notasi matematika singkat. Waktu total tes 26 menit. Ada tes kosakata atau vocabulary. Waktu tesnya ini kemampuan untuk memilih kata yang tepat untuk menyampaikan ide, pengetahuan kata speed seperti sastra, seni, dan musik. Total waktu tesnya 16 menit. Lalu ada tes merakit, assembly, mengukur kemampuan identifikasi bentuk sesuatu bangunan, mengkonstruksi sejauh mana terpisah, mengukur kemampuan memilih kata yang tepat untuk menyampaikan ide, pengetahuan seperti kata, sastra, seni, dan musik. Lalu ada tes pemahaman, judgment and comprehension, yang mana mengukur kemampuan seorang memahami suatu bacaan berdasarkan logika dan mengambil keputusan dalam situasi praktis. Waktunya 40 menit. Ada tes komponen atau komponen tes, mengukur kemampuan menempatkan dan mengidentifikasi bagian-bagian suatu komponen penting
dengan waktu 24 menit. Ada tes perencanaan atau planning, mengukur kemampuan merencanakan, mengorganisir, dan menentukan jadwal, serta kemampuan menebak masalah yang memungkinkan untuk memungkinkan dan mengantisipasi dalam melakukan langkah-langkah variatif. Ada tes berhitung, aritmatik, ya, total waktu 20 menit, keterampilan seorang dalam bekerja dalam memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada tes kecerdikan atau ingenuity, mengukur kemampuan bereaksi, menemukan prosedur, kelengkapan, presentasi yang baik, ya, total waktu 26 menit. Ada tes skala, kecepatan dalam membaca skala. Ada tes expression, yaitu kemampuan seseorang menyampaikan ide lewat tulisan dan percakapan. Ada tes ketetapan atau perception, yaitu kemampuan dan ketepatan dalam menggambarkan lingkaran yang ketepatan perception. Ada tes kesiagaan atau alertness, kemampuan untuk mengatasi situasi berbahaya. Ada tes koordinasi atau coordination, kemampuan mengkoordinasikan gerak tangan. Tes pola atau patterns, mengukur kemampuan untuk membuat garis-garis dalam pola-pola sederhana. Ada tes kode, ya, kecepatan dalam menentukan kode-kode informasi dalam perkantoran. Dan yang terakhir adalah tes ingatan atau memori. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Sampai jumpa.